Halo anak-anak, selamat pagi. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan mulai dengan materi kita. Tema hari ini ajaran Kristus untuk hidup yang indah. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, Pak minta satu orang pemimpin kita berdoa. Baik, siapa yang mana? Siapa yang mana? Oke, silakan pemimpin kita berdoa. Baik, kita beri aplaus untuk teman kita yang sudah memimpin kita berdoa. Terima kasih, silakan duduk. Tema ajaran Kristus untuk hidup yang indah. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi anak yang baik dan membawa kasih di manapun kita berada. Di sini ada 6 poin. Poin yang pertama, mengasihi Allah, kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Poin yang kedua, mengasihi sesama, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, poin yang kedua ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, Pak ambil contoh. Contohnya, kamu tidak makan tidak sesuai waktu. Nah, kalau kita tidak sayang diri kita, maka kita akan sakit. Contohnya, kita harus mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kita juga harus mengasihi teman kita, harus mengasihi contohnya teman yang sedang susah, kita harus membantunya. Kita harus membantunya, memberi contohnya kayak ballpoint. Teman kami di sekolah tidak ada ballpoint, kamu harus memberinya ballpoint. Jika kamu ada ballpoint yang lebih, maka saling membantu, saling mengasihi sesama lain, saling menghargai. Nah, poin yang ketiga, rendah hati, jadilah rendah hati seperti Yesus yang melayani. Kita harus melayani teman kita dengan rendah hati. Jangan kita sudah beri, contohnya kita sudah beri ballpoint, tetapi kita tagih dia terus, tidak boleh. Nanti dia menjadi salah, dia akan kembalikan. Nah, contohnya seperti itu. Yesus menyayangi kita, mengasihi kita. Yesus menyayangi kita, Yesus berkenan kita harus berdamai dengan teman-teman. Jadi, poin yang keempat, jujur dan dapat dipercaya, katakanlah yang benar dan lakukan yang baik. Nah, kita harus jujur, kita harus beri informasi, contohnya informasi, kita harus beri informasi terhadap teman itu sesuai dengan fakta. Kita tidak boleh tipu teman-teman. Kita harus jujur terhadap teman. Itu poin yang keempat. Katakanlah yang benar, kita harus beri informasi yang benar sehingga teman kita tahu bahwa ini benar. Nah, poin yang kelima, mengampuni. Nah, ampunilah orang lain seperti Tuhan mengampuni kita. Nah, ampunilah orang lain. Orang membenci kita, kita mendoakannya untuk dia berubah sikap. Orang membenci kita, kita harus terus bersenyum. Kita tidak boleh dendam terhadap teman kita, tidak boleh. Kita harus senyum dengan dia, kita harus berdamai. Walaupun dia membenci kita, tetapi kita harus berdamai dengan teman kita yang membenci kita. Nah, poin yang keenam, berdoa dan taat. Nah, berdoa kepada Tuhan dan taat kepadanya. Kita harus taat kepada perintah Tuhan, harus taat kepada, contohnya ajaran-ajaran kita suci, mengajarkan kita untuk taat, disiplin, itu.
Yang berikut mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, kita mengasihi, contohnya ini. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama orang siapapun mereka. Kita berbeda, tetapi kita semua sama, berharga di mata Tuhan. Kita ini walaupun kita berbuat dosa bagaimanapun, tetapi Tuhan selalu menyayangi kita. Tetapi kita harus menghargai yang berikut, menghargai dan menerima perbedaan. Kita harus menghargai dan menerima perbedaan sesama. Seperti teman yang wajahnya kita mukanya itu hitam, tidak boleh kita membedakan teman kita dengan kita sendiri, tidak boleh. Mengasihi tanpa membeda-bedakan adalah cermin kasih Yesus dalam hidup kita. Nah, itu mengasihi tanpa membeda-bedakan adalah cermin kasih Yesus. Yang berikut, hidup rukun dan saling menghargai. Perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar, tetapi untuk saling mengenal dan menghargai. Nah, itu kalau kita mengenal orang, kita harus saling mengenal, sehingga kita saling teman baik, supaya kita teman-teman bisa tahu kita masalah kita saling kawan. Itu contoh untuk kita mengenal dan menghargai orang. Itu contoh yang kecil. Kita harus menghargai orang. Kita harus